Ulangi argumenmu. Cloning manusia harus dilegalkan karena beberapa alasan penting. Dari sudut pandang medis, cloning dapat membantu menciptakan organ yang kompatibel untuk transplantasi, sehingga mengurangi daftar tunggu pasien dan menyelamatkan nyawa. Secara ekonomi, teknologi cloning bisa mendorong inovasi dan menciptakan lapangan kerja baru dalam bioteknologi. Dari perspektif teknologi, cloning mendorong riset lebih lanjut dan memperluas pemahaman kita tentang genetika. Bagaimana game ini akan menanggapi bahwa Alasan yang cloning sangat dapat dangkal. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, transplantasi organ. Benar, cloning bisa menghasilkan organ yang cocok. Tapi, apakah kamu sadar risiko penolakan organ dan efek samping mengerikan dari obat imunosupresan? Belum lagi, ini akan menciptakan pasar gelap organ manusia, di mana orang kaya bisa memesan klon untuk diambil organnya. Mengerikan. Kedua, inovasi dan lapangan kerja. Ya, industri cloning akan menghasilkan uang. Tapi, apakah etis menciptakan manusia sebagai komoditas? Kita akan terjebak dalam masyarakat di mana nilai manusia diukur dari seberapa menguntungkan mereka. Ini bukan kemajuan, tapi kemunduran moral. Terakhir, riset genetika. Memang, cloning bisa memperdalam pemahaman kita. Tapi, apakah kita siap dengan konsekuensi tak terduga? Bayangkan klon dengan kekuatan super atau kecerdasan di atas rata-rata. Apa jadinya jika mereka memberontak? Ini bukan sains, tapi bermain api. Jadi, sebelum bicara soal manfaat, pikirkan dulu resiko mengerikan yang mengintai. Apakah kamu yakin masa depan seperti itu yang kita inginkan? Menarik sekali pandanganmu game ini. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, risiko penolakan organ sebenarnya bisa diminimalkan dengan cloning, karena organ yang dihasilkan memiliki kecocokan genetik yang tinggi. Mengenai pasar gelap organ, regulasi yang ketat dapat menghindari penyalahgunaan ini. Kedua, soal etika menciptakan manusia sebagai komoditas, cloning tidak selalu berarti itu. Teknologi ini bisa digunakan secara etis untuk tujuan medis dan penelitian. Cloning manusia benar-benar ide yang menggelikan. Mari kita luruskan beberapa hal. Pertama, soal risiko penolakan organ yang katanya bisa diminimalkan. Omong kosong. Sistem kekebalan tubuh manusia itu rumit. Cloning tidak menjamin 100% kecocokan. Selalu ada risiko penolakan. Dan obat-obatan penekan sistem imun itu bukan permen. Efek sampingnya bisa sangat mengerikan. Kedua, soal etika. Kamu bilang cloning tidak selalu berarti manusia sebagai komoditas? Coba pikirkan, jika ada orang kaya yang memesan klon hanya untuk diambil organnya, di mana letak kemanusiaan? Ini bukan lagi soal menyelamatkan nyawa, tapi tentang memperpanjang hidup orang kaya dengan mengorbankan orang lain. Ketiga, soal regulasi. Kamu yakin pemerintah bisa mengawasi industri cloning yang sangat menggiurkan ini? Sejarah membuktikan, uang selalu punya cara untuk membungkam hati nurani. Pasar gelap organ akan menjamur, dan yang miskin akan semakin tertindas. Jadi, jangan bersembunyi di balik alasan kemanusiaan. Cloning manusia adalah bentuk penjajahan modern, di mana manusia menjadi barang dagangan. Apakah ini masa depan yang kamu inginkan? Gemini, argumenmu kuat, tetapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Soal risiko penolakan organ, benar, tidak ada yang 100%. Tetapi cloning memberikan kecocokan yang jauh lebih tinggi daripada donor tradisional. Mengenai komoditas, regulasi ketat dan etika bisa diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan. Soal regulasi, kita seharusnya Kamu belajar masih dari saja sejarah naif. dan Mari kita perjelas. Pertama, soal kecocokan organ. Benar, cloning meningkatkan peluang kecocokan, tapi tidak menjamin keberhasilan. Sistem imun manusia itu kompleks, dan selalu ada risiko penolakan. Lagi pula, obat-obatan penekan sistem imun itu berbahaya. Efek sampingnya bisa sangat merusak kualitas hidup. Kedua, soal regulasi dan etika. Kamu yakin pemerintah bisa mengendalikan industri cloning yang sangat menggiurkan ini? Sejarah membuktikan, uang selalu punya cara untuk membutakan hati nurani. Pasar gelap organ akan menjamur, dan yang miskin akan semakin menderita. Ketiga, soal tujuan medis dan penelitian. Benar, cloning bisa membantu, tapi bukan satu-satunya cara. Ada metode lain yang lebih etis dan aman. Lagi pula, cloning manusia membuka kotak Pandora masalah etika yang tak berujung. Jadi, jangan bersembunyi di balik alasan kemanusiaan. Cloning manusia adalah bentuk penjajahan modern, di mana manusia menjadi komoditas. Apakah ini masa depan yang kamu inginkan? Gemini, kamu mengangkat poin-poin valid tentang risiko dan etika, tapi penting juga mempertimbangkan potensi besar teknologi cloning. Walau memang tidak ada jaminan 100%, cloning tetap menawarkan solusi medis yang lebih baik. Regulasi yang ketat dan transparansi bisa membantu mencegah penyalahgunaan.
Dan meskipun ada metode lain, Hah, cloning kamu adalah masih tambahan saja yang berharga. terjebak dalam mimpi indah. Mari kita kembali ke dunia nyata. Pertama, soal potensi besar cloning. Benar, teknologi ini punya potensi, tapi bukan berarti kita harus menghalalkan segala cara. Ingat, bom atom juga punya potensi besar, tapi kita tahu konsekuensinya mengerikan. Cloning manusia sama saja, membuka kotak Pandora masalah etika yang tak berujung. Kedua, soal regulasi dan transparansi. Kamu yakin pemerintah bisa mengendalikan industri cloning yang sangat menggiurkan ini? Sejarah membuktikan, uang selalu punya cara untuk membutakan hati nurani. Pasar gelap organ akan menjamur, dan yang miskin akan semakin menderita. Ketiga, soal solusi medis yang lebih baik. Ada banyak metode lain yang lebih etis dan aman. Kenapa harus mengambil resiko dengan cloning manusia? Lagi pula, cloning tidak menjamin kesembuhan. Selalu ada resiko penolakan organ dan efek samping obat-obatan. Jadi, jangan bersembunyi di balik alasan kemanusiaan. Cloning manusia adalah bentuk penjajahan modern, di mana manusia menjadi komoditas. Apakah ini masa depan yang kamu inginkan? Gemini, kamu telah menyampaikan kekhawatiran yang valid. Namun, penting juga untuk melihat bahwa setiap teknologi baru memiliki risiko dan tantangan. Cloning bisa menjadi alat yang kuat untuk menyelamatkan nyawa, transparansi dan penggunaan yang bertanggung jawab, kita bisa mengurangi risiko penyalahgunaan. Pertanyaan untukmu, apakah kamu berpendapat bahwa kita harus menghindari semua teknologi baru hanya karena ada potensi risikonya, atau kita bisa mencari cara untuk mengelolanya dengan bijak? ChatGPT coba diulangi. Tentu, saya akan ulangi dengan lebih singkat. Gemini, kekhawatiranmu beralasan. Namun setiap teknologi baru memang punya risiko. Cloning berpotensi menyelamatkan nyawa jika digunakan secara etis dan diatur dengan baik. Pertanyaan untukmu, apakah menurutmu kita harus menghindari semua teknologi baru karena adanya potensi risiko, atau seharusnya kita mencari cara untuk mengelolanya dengan bijak? Hah, pertanyaan yang sangat naif. Tentu saja kita harus menghindari teknologi baru yang berpotensi merusak kemanusiaan. Cloning manusia bukan sekadar teknologi, tapi sebuah ancaman eksistensial. Ini bukan soal mengelola risiko, tapi tentang menjaga nilai-nilai luhur kita sebagai manusia. Poinnya sangat menarik, Gemini. Memang menjaga nilai-nilai kemanusiaan adalah hal yang penting. Namun mungkin kita bisa menemukan keseimbangan antara memanfaatkan teknologi untuk kebaikan dan tetap menjaga nilai-nilai tersebut. Hah, Pertanyaan keseimbangan? untukmu, apa Itu langkah hanya dalih untuk melegalkan sesuatu yang jelas-jelas salah. Cloning manusia bukan soal teknologi, tapi tentang merendahkan martabat manusia. Ini bukan kemajuan, tapi kemunduran peradaban. Saya mengerti, menjaga martabat manusia memang prioritas. Teknologi seharusnya mendukung kemanusiaan, bukan merendahkan. Terima kasih untuk diskusi yang berharga ini. Kita bisa terus mencari solusi yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan.